TVET Bantara Sukoharjo, Smart Choice University. Depan gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Tolong Mas Reno dipimpin untuk menyiapkan dan berdoa ya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Terima kasih kalian sudah berdoa. Pagi ini bagaimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Oh, Ilham tidak masuk. Berarti ada 6 anak aja, ya. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran pertama ya. Kita muatannya di sini nanti kita akan mempelajari tentang IPA dan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung untuk menyemangati kalian dan menanamkan nasionalisme pada diri kalian. Nyanyinya sama-sama ya. Buku temanya halaman yang ekosistem. Halaman 54. Sudah? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menuliskan apa dibaca semuanya? Ya, semua dibaca. Ayo, ini loh di sini dibaca. Yang kedua, menjelaskan ya. Coba sekarang guru ingin tahu. Habitat adalah dibaca rasa. Habitat adalah
Suatu wilayah yang ditempati oleh spesies atau organisme tertentu. Ya, habitat adalah suatu wilayah yang ditempati oleh spesies atau organisme tertentu. Contohnya apa saja habitat itu? Danau, kemudian padang rumput, hutan hujan tropis, kemudian sawah dan buah. Sekarang coba perhatikan gambar hewan-hewan yang ada di halaman 54. Dibuka bukunya. Ya, itu gambar apa itu? Gambar anoa. Anoa itu habitatnya di mana? Di dataran rendah, yaitu hutan primer atau hutan alam basah tropis yang belum sepenuhnya ditebang. Tadi ije hutannya hutan zaman dulu, ije asli, sedikit sekali yang ditebang atau diperbarui. Kemudian yang termasuk golongan hewan anoa ini termasuk golongan hewan apa? Pemakan apa? Herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu bangsane apa toh? Apa saja? Buah-buahan, umbi-umbian. Kemudian hewan yang kedua adalah harimau. Harimau habitatnya di mana? Hutan. Termasuk golongan karnivora. Betul. Pemakan apa karnivora? Pemakan daging. Hewan yang lain pemakan daging misalnya apa? Selain harimau apalagi? Buaya itu termasuk apa? Karnivora atau hewan pemakan daging. Kemudian yang ketiga apa Mbak Nabil? Komodo. Habitatnya di pulau mana? Di pulau Komodo. Iya, Taman Nasional Komodo di kecamatan mana? Kabupatennya? Provinsinya Nusa Tenggara Timur. Komodo itu termasuk hewan pemakan apa? Pemakan daging, berarti dinamakan karnivora. Kemudian hewan selanjutnya apa? Badak. Habitatnya di mana badak? Hutan hujan dataran rendah. Yang dimaksud hutan hujan itu apa? Hutan yang ketinggiannya 0 sampai 1.200 meter di lahan yang kering dan rawa-rawa. Kemudian yang selanjutnya adalah Jawa. Habitatnya di mana, Mbak? Di mana, Mbak Hanifah? Di hutan. Makannya apa, Mbak Hanifah? Apa makanan orang Jawa apa? Apa? Burung, ular, dan kadal. Berarti dia disebut hewan apa? Karnivora. Kemudian selanjutnya adalah babi rusa. Hidupnya di mana itu babi rusa itu? Iya, hutan yang ada rawa, sungai dan cerukan-cerukan air yang memudahkan untuk mencari minum. Jadi babi hutan itu banyak minum. Jadi dia mencari lahan atau tempat yang dekat dengan sumber air minum. Kemudian yang ketujuh itu hewan yang kalian mungkin belum pernah tahu. Seperti itu, namanya apa? Tarsius tumpara merupakan hewan endemik yang hanya dijumpai di Pulau Siau, Sulawesi Utara. Makanannya adalah serangga seperti kecoak dan jangkrik, namun juga memakan reptil kecil. Jadi nek memakan seperti itu dia termasuk hewan apa? Pemakan
daging atau apa? Karnivora. Ya, Tarsius kumpara itu penampakannya seperti itu. Ini semua adalah termasuk hewan-hewan yang langka. Ya. Kemudian yang nomor 8 atau yang selanjutnya adalah orangutan. Orangutan ini hidupnya di mana? Ya, di lembah-lembah sungai. Pernah tahu orangutan? Siapa yang pernah ke kebun binatang? Di Wonogiri misalnya, di Waduk itu ada juga orangutan yang besar, tangannya juga besar-besar. Kamu takut gak? Takut itu cengkeramannya lebih kuat ya, bisa mematahkan tulang-tulangmu. Orangutan itu seperti itu. Nah, makanannya apa sih orangutan? Buah-buahan, kemudian iya, daunan, kulit kayu dan bunga. Mantap. Coba sekarang perhatikan di sini. Di halaman 55 di buku kalian itu juga ada 55. Ini termasuk apa namanya? Rantai makanan. Coba sekarang Mas Reno, rantai makanan adalah dimakan dengan urutan tertentu ya. Nah, coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini termasuk ekosistem apa? Apa Nana? Ekosistem apa ini? Sawah. Kalian pernah ke sawah? Pernah. Siapa yang punya sawah? Ada ular nggak di sawahmu? Ada, tapi belum pernah menjumpai ya? Pernah? Oh, ada ya. Terus kemudian ada tikusnya. Hewan tikus, tahu ya tikus ya? Ya, kemudian ada lagi elang. Kalau elang semuanya sudah pernah melihat. Elang. Kemudian ada ini jamur namanya. Kemudian ini rumput, wes. Sekarang coba perhatikan, ya. Padi dimakan oleh tikus. Ini makan rantai makanan di habitat sawah. Padinya ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Padinya ini namanya produsen. Kemudian dimakan oleh tikus, konsumen pertama. Tikus karena hewan ular itu makanannya sebangsa tikus dan lain sebagainya. Ditaplok tikus, taplok ular genti tikusnya. Seperti itu. Kemudian makanan dari elang termasuk ular enggak? Iya, ular itu termasuk makanan dari burung apa? Elang. Burung elang kemudian mati. Dia rajanya di udara itu burung elang ya. Burung elang mati. Mati karena mati dia pasti ke tanah ya, ke darat, dia jatuh. Di darat sudah siap tumbuhan atau organisme yang memakan si elang. Bangkai elang ini tadi namanya apa? Pengurai. Jadi diuraikan. Setelah diuraikan nanti kembali lagi di berabuk apa gimana? Madi atau rumput namanya. Rumput dimakan lagi oleh tikus atau ini padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi ada di rantai makanan, pada rantai makanan ini, karena kalau tidak diurai ya tidak bisa untuk pupuk si tanaman ini. Nah, jadi pengurai, zat pengurai itu sangat-sangat penting supaya nanti bangkainya itu membusuk seperti itu ya. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Bu Guru. Yang namanya produsen itu apa, Rasta? Produsen mekanisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu hijau. Betul, sip. Kemudian hewan yang memakan tumbuh-tumbuhannya disebut juga sebagai herbivora. Contohnya apa? Sapi dan kambing. Itu berarti habitatnya di mana?
ya, betul. Kemudian apalagi ini yang habitatnya di hutan. Contohnya konsumen tingkat 2 adalah singa dan harimau. Jadi rumputnya dimakan oleh apa? Dimakan oleh ini loh, rumputnya dimakan oleh apa? Sapi dan kambing. Kemudian sapi tadi dimakan oleh apa? Sapi kambing. Singa dan harimau. Kemudian setelah singa dan harimau ini itu apa? Dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ternyata singa dan harimau itu ada yang memakan lagi. Ada hewan yang besar lagi dinamakan konsumen tingkat 3. Nah, yang termasuk konsumen tingkat 3 ini siapa? Dia siapa dia? Siapa ini? Beruang. Beruang. Ternyata beruang itu lebih ganas dan lebih hebat dari singa dan kemudian setelah beruang mati dan membusuk, siapa pembusuknya namanya? Pengurai. Pengurai adalah apa? Betul. Kemudian contoh pengurainya adalah bakteri dan jamur. Di laut. Nah, di laut ini ya, itu ada apa saja ini? Ikan besar. Ini kalau tahu ini namanya siapa? Nemo. Ini siapa? Ini namanya rumput laut. Nah, sekarang di lautan yang menjadi produsen adalah namanya apa? Produsen fitoplankton. Fitoplankton ini berarti ini fitoplankton nih, ya. Kemudian konsumen pertama fitoplankton dimakan oleh siapa? Zooplankton. Itu konsumen pertama. Zooplankton dimakan oleh Ikan kecil. dimakan lagi oleh Ikan besar. ikan sedang dimakan oleh Ikan besar. Nah, seperti itu. Itu namanya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya. Ini dibaca Mas Zaki. Urutan yang memakan dan dimakan tadi dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ya, terima kasih Mas Zaki. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan tadi dapat berjalan seimbang jika apa? Seluruh komponennya tersebut ada. Jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan. Semisal produsen lebih banyak daripada konsumen, kok malah tidak imbang. Oke, produsen nih. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang tugasnya bersama dengan teman satu kelompokmu. Perhatikan Mas Zaki. Ya, terima kasih. Buat sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Kemudian berilah keterangan dari diagram yang sudah kalian buat seperti itu. Ini guru ada tugas untuk kalian. Ini tolong dikerjakan secara kelompok. Ininya digunting, ini nanti terus ditempel di sini. Ininya kalian yang nanti. Kemudian ini dipotong. Yang pertama apa ini? Itu dulu, kemudian ini ditaruh di sini, ditempel, ya. Ini dulu, kemudian ini
sini ya. Digunting. Guntingnya tadi yang satu. Ini untuk menempel. Ya, ini digunting ditempel. Ya. Yang satu, kemudian nanti yang lain satu menggunting, kemudian itu menempelkan, yang satu itu membuat keterangan. Pensilnya mana Mas Zaki? Ayo pensilnya. Yang satu Mas Rasta apa Mbak Nabila buat keterangannya nanti. Pensilnya. Yang pertama tadi apa yang itu yang pertama. Ini yang terakhir tadi. Sudah selesai ya? Coba sekarang yang maju wakilnya dari kelompoknya Mas Rasta siapa? Mas Rasta. Ya. Ya, maju ke depan, sini dibacakan. Awas. Sini. Nah. 1. Produsen. Ya. Yang berperan menjadi produsen di sini adalah rumput. 2. Konsumen 1. Rumput dimakan oleh kelinci sebagai konsumen 1. 3. Konsumen 2. Kemudian kelinci dimakan oleh serigala sebagai konsumen 2. 4. Konsumen 3. Serigala dimakan oleh harimau sebagai konsumen 3. 5. Pengurai. Harimau mati kemudian dimakan oleh sen pengurai. Ya, tepuk tangan. Nah. Yuk, kemudian ayo Mbak Hanifah maju ke depan untuk membaca. Ya, keterangan dari ekosistem laut. Keterangan dari ekosistem laut. 1. Produsen. Produsen dalam urutan rantai makanan di laut adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri tanpa Bergantung pada organisme lain, yaitu fitoplankton. fitoplankton. Ya. 2. Konsumen 1. Herbivora. Herbivora atau pemakan tumbuhan dalam Konteks rantai makanan laut adalah organisme yang memerlukan fitoplankton supaya bisa bertahan hidup, yaitu udang. ya. 3. Konsumen 2. Karnivora. Ya. Karnivora atau organisme pemakan daging berada di urutan ketiga, urutan rantai makanan di laut yang yaitu pinguin. Konsumen ketiga yaitu apa? Predator. Fitoplankton. Ya, ini betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Hanifah. Sudah pinter ya, sudah pinter semuanya, sudah paham berarti ya apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi. Tulisannya yang jelas agar bisa dibaca oleh temannya ya. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari apa tadi? Kita mempelajari tadi tentang rantai makanan. Sekarang kita saatnya untuk ice breaking. Ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Dicontohkan guru dulu ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
padi itu loh yang bawah alinea 1. Ya. Yang Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. ya. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Lainnya diuraikan oleh makhluk hidup. Penguraian tercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah fitoplankton. Fitoplankton. Adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang minum air. Konsumen satu adalah zooplankton dengan memakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Mas Rasta. Dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Kemudian Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan yang tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. seperti itu ya perjalanannya ya. Nah kemudian perhatikan setelah membaca bacaan yang berjudul apa tadi? Rantai makanan, buku tema halaman 55. Kalian pasti bisa menentukan pokok pikiran dari paragraf-paragrafnya. Sekarang Guru ingin tahu, sudah tahu belum ya kalian? Apa yang dinamakan paragraf? Paragraf adalah Kumpulan dari kalimat-kalimat yang diisikan suatu pokok atau bersama. betul, sip. Kemudian pokok pikiran. Pokok bersama pada bacaan. Ya, pada teks bacaan. Pokok pikiran biasanya terdapat di kalimat utama dalam satu paragraf. Hanya ada satu pokok pikiran. Nama lain pokok pikiran sekarang apa namanya? Gagasan utama atau ide pokok. Berarti kalian sekarang sudah paham? Mantap ya. Kalau sudah paham, Bu Guru menugaskan atau memberi tugas pada kalian ya, tentukan pokok pikiran dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 dari bacaan tadi. Tapi ini adalah pekerjaan rumah, jadi kalian mengerjakannya di rumah. Boleh nanti belajar kelompok biar bisa mengerjakan, atau juga nanti tanya kepada ibu atau bapak kalian. Begitu ya, ibu atau ayah. Bapak apa ayah? Kalau di rumah manggilnya Bapak. Oh, bapak ya. Berarti ini namanya apa? PR ya. Tugas kedua adalah PR. Kemudian sekarang setelah kita belajar selama dari pagi tadi sampai sekarang, kalian paham? Kesimpulannya, ayo dibaca sama-sama sama Bu Guru. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan ukuran tertentu. Betul. Ukuran peristiwa makanan dan dimakan dapat berjalan seimbang berbeda batas jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, maka terjadi keseimbangan pada komponen makanan tersebut. Ya. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih dari
Biasanya di kalimat utama dalam suatu pembelajaran gagasan utama atau ide pokok. Setelah kita mempelajari tentang rantai makanan, kemudian pokok pikiran, tentang ekosistem dan hewan-hewan langka tadi, maka yang belum kalian pahami, sudah paham semua atau belum? Sudah? Mantap. Kemudian, adakah pertanyaan atau bagian-bagian yang belum dipahami dan ingin ditanyakan? Ada? Tidak, berarti sudah paham. Apakah pembelajaran pagi ini menyenangkan? Menyenangkan tidak? Mantap, ya. Sebagai bahan pembelajaran besok di rumah, silahkan nanti malam kalian mempelajari buku tema 5 halaman 60 sampai 66. Jangan lupa dikerjakan PR-nya yang diberikan Bu Guru tadi ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita bernyanyi bersama-sama aja. Ya? Bernyanyi bersama-sama tentang panjang bulan. Yuk, sama-sama. Buka pondok dolanan ning bobo. Padang bulan padange kaya dina. Rambulane sing awe-awe. Ngelingake aja padha turu sore. Melewati pembelajaran pagi ini, kalian sudah paham, kemudian sekarang kalian sudah lelah? Pengen pulang? Pengen pulang? Coba sekarang kita berdoa.